lagi dengan Bu Zairina dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2, pembelajaran 12 tentang hidup damai yang akan kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah anak-anak, dalam pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Ishak alaihi salam, menunjukkan sikap damai sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam, memahami kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam, serta menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Anak-anak, sebagai anak muslim sebaiknya kita mengetahui kisah-kisah hidup para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka teladan yang baik untuk kita. Kita dapat belajar mengenai keteguhan iman, kegigihan, kesabaran, dan banyak hal lainnya. Yuk kita ikuti kisah Nabi Ishak berikut ini. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dengan istrinya yang pertama yaitu Siti Sarah. Nabi Ishak alaihi salam lahir sesudah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari istri keduanya yaitu Siti Hajar. Kata Ishak diambil dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Hal ini berkaitan dengan sejarah kelahirannya yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Berita mengenai kelahiran Ishak disampaikan langsung oleh para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah keduanya sudah berusia sangat lanjut. Mereka berdua sangat heran dengan kabar gembira tersebut. Mereka tidak percaya bagaimana bisa orang yang sudah sangat tua dapat memiliki keturunan. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 71-73. Berikut ini merupakan Quran surat Hud ayat 71 hingga 73 yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Ishak alaihi salam yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia, istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Quran surat Hud ayat 72. Kemudian mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pengasih. Quran surat Hud ayat 73. Dengan peristiwa yang menggembirakan ini, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Sarah sangat bersyukur kepada Allah. Kelahiran Nabi Ishak alaihi salam yang di luar dugaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya merupakan rahmat Allah bagi keluarga mereka. Sejak kecil, Nabi Ishak alaihi salam selalu taat kepada orang tuanya. Nabi Ishak alaihi salam tidak pernah membantah apalagi menyakiti hati orang tuanya. Nabi Ishak alaihi salam selalu menjalankan perintah Allah. Dengan ketaatannya itulah Allah menurunkan nabi dan rasul dari anak cucu Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak termasuk nabi yang dianugerahi kecerdasan, ilmu yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Nabi Ishak alaihi salam berdakwah di wilayah Palestina.
Ia selalu menyeru dan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Anak-anak, ada sifat suka perdamaian yang ditunjukkan Nabi Ishak alaihi salam terhadap anaknya, yaitu ketika kedua anak kembarnya saling iri terhadap kasih sayang orang tua mereka. Nabi Ishak alaihi salam dikaruniai dua anak kembar bernama Ishu dan Yakub, yang keduanya kurang rukun. Ishu merasa iri hati terhadap Yakub alaihi salam yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Akhirnya, Yakub merasa kurang nyaman dengan sifat iri Ishu. Lalu dia meminta nasihat kepada ayahandanya, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Maka berkatalah Ishak alaihi salam, "Wahai anakku, usiaku sudah sangat lanjut. Aku khawatir bila aku tutup usia nanti, kondisi kalian berdua tetap seperti ini. Maka jalan terbaik menurut pikiranku, pergilah kau Yakub alaihi salam berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudara ibumu, yaitu Laban bin Batuil." Nah anak-anak, perdamaian yang digagas oleh Nabi Ishak alaihi salam dimulai dari memisahkan kedua anaknya, karena walau bagaimanapun iri dan persaingan bisa terjadi antar saudara. Kisah Nabi Ishak alaihi salam dengan meminta Yakub alaihi salam hidup bersama saudaranya di Irak adalah satu langkah mendamaikan. Nah anak-anak, itu tadi cerita singkat tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam tentang hidup damai. Sekarang anak-anak coba kerjakan soal berikut ini ya. Bagaimana anak-anak soalnya? Mudah bukan? Nah, sekian pelajaran dari Bu Zairina tentang hidup damai yang kita ambil dari sikap keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.